Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semuanya, pada kesempatan kuliah siang hari ini kita akan membahas materi perpajakan yang berkaitan dengan manajemen pajak. Nah, pada sesi 8 ini kita akan membahas tentang penghasilan usaha dan penghasilan lainnya. Bagaimana melakukan perencanaan pajak atas penghasilan usaha dan penghasilan lainnya. Yang dimaksud penghasilan lainnya ini adalah penghasilan luar usaha. Nah, nanti ketika di dalam materi atau setelah materi ada yang ingin ditanyakan kepada saya, maka sampaikan ke nomor telepon yang ada di bawah ini. Anda bisa WA, Anda juga bisa melakukan telepon secara langsung. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya, sebelum kita membahas tentang perencanaan pajak, kita mengingat-ingat kembali bahwa cara menghitung pajak penghasilan untuk badan adalah tarif PPh pasal 17, ya, yang tarifnya 25%, dan beberapa waktu yang lalu keluar peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ternyata di tahun 2020 tarif itu turun menjadi 22%. Kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya, ya. Nah, dasar pengenaan pajak untuk PPh badan adalah penghasilan kena pajak namanya. Dari mana angka penghasilan kena pajak ini kita kenakan? Tentunya bersumber dari salah satu produk laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini tentunya tidak langsung diambil secara mutlak, tetapi di dalamnya harus kita lakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Itulah yang dinamakan dengan koreksi fiskal. Nah, dengan demikian, setiap wajib pajak badan maka harus melakukan pembukuan, wajib melakukan pencatatan akuntansi. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh dari sebuah potret laporan laba rugi. Ada penghasilan 1 miliar 30 misalnya. Kemudian, ada juga biaya 1 miliar. Ya, maka secara akuntansi akan tercatat perusahaan mendapatkan laba bersih senilai 30 juta. Apakah ini sudah siap dihitung pajaknya? Ternyata angka ini belum siap dikenakan pajak, belum siap dihitung pajaknya. Bagaimana cara menyiapkannya? Ternyata undang-undang pajak itu punya pemahaman yang berbeda, punya perlakuan yang berbeda dengan akuntansi. Secara akuntansi, mungkin satu transaksi dianggap penghasilan, tapi secara pajak belum tentu itu menjadi objek pajak. Atau sebaliknya, secara akuntansi dia bukan penghasilan, tapi secara aturan pajak itu adalah penghasilan. Ya. Kemudian dari sisi biaya juga sama. Secara akuntansi, semua kos yang keluar dari perusahaan itu akan dicatat sebagai biaya, ya. Tetapi secara pajak tidak semua biaya-biaya yang keluar di perusahaan itu bisa diakui sebagai pengurang penghasilan, ya. Maka sebelum menghitung pajak, maka kita harus melakukan satu proses penyesuaian terhadap dua unsur laporan laba rugi ini. Dari sisi penghasilan, kita harus memilah, membedakan. Ada ternyata penghasilan yang secara pajak itu nanti akan dihitung pajak secara umum. Artinya apa? Semua penghasilan ini harus kita hitung di dalam SPT tahunan, ya, harus dihitung. Kemudian yang kedua, ada penghasilan yang secara pajak dia terkena pajak. Dia dihitung pajaknya, tetapi tidak perlu dihitung di dalam SPT tahunan, ya. Dia cukup dikenai pajak saat menerima penghasilan dan sudah dianggap selesai, sudah dianggap final, ya. Yang ketiga, di dalam unsur penghasilan ini ada kemungkinan juga tidak perlu dikenai pajaknya atau non-objek pajak. Pemerintah mengatur beberapa jenis penghasilan tertentu, baik yang diterima oleh orang pribadi maupun badan, itu bisa bebas pajaknya, ya. Yang kedua, terhadap unsur biaya, Undang-Undang Pajak juga menentukan ada biaya yang boleh dikurangkan atau deductible, ada biaya yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible, ya. Nanti untuk aspek biaya ini akan dibahas di materi yang lain. Nah, dengan demikian, ketika kita melaporkan dan menghitung pajak kita di akhir tahun, maka yang tersisa adalah penghasilan yang
dikenakan pajak bersifat umum. Ya, dia tidak final dan kemudian dia bukan non-objek pajak. Dengan demikian, ada dua kriteria. Ada dua alasan kenapa sebuah penghasilan tidak perlu dihitung pajaknya di SPT akhir tahun, yaitu penghasilan itu merupakan objek pajak yang sudah dikenakan pajak bersifat final. Yang kedua, penghasilan itu memang dikecualikan dari pengenaan pajak. Ya, contoh kita di sini adalah dari 1030 miliar kemudian menjadi 1010 miliar. Ya, oke, berikutnya terkait dengan biaya-biayanya, ternyata di dalam SPT tahunan kita bisa jadi tidak semua biaya 1M ini kemudian diakui. Contoh kasus di sini kita akui 860. Kenapa? Yang 140 itu non-deductible, tidak diakui sebagai pengurang, ya. Nah, akhirnya apa? Persandingan penghasilan dan biaya di SPT tahunan ini menghasilkan angka laba versi pajak. Maka dari angka inilah yang siap dihitung pajaknya, ya. Bukan dari 30 juta versi akuntansi, tetapi dari laba versi pajak. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan proses rekonsiliasi fiskal, ya. Ini pemahaman awalnya. Kemudian dari pemahaman awal tadi, kalau kita buat semacam kertas kerja, akan menghasilkan seperti ini. Ya, ada perkiraan, kemudian ada versi komersialnya, ya, versi akuntansinya. Kemudian waktu mau disusun SPT, mau menghitung pajaknya, mau melaporkan pajaknya, maka akun-akun ini harus kita identifikasi. Mana-mana yang non-deductible kalau untuk biayanya. Contoh ini 100, ya. Mana-mana penghasilan yang bukan merupakan objek pajak kita keluarkan, sehingga menghasilkan angka hasil akhir laba kena pajak 150 juta. Ini contoh kasus. Ya. Kemudian, nah, terkait dengan pajak penghasilan yang menjadi objek pembahasan kita kali ini, ya. Secara pajak, setiap penghasilan itu merupakan objek pajak. Ya. Nah, walaupun merupakan objek pajak, undang-undang punya pengecualian. Ya, ternyata objek pajak itu ada yang dikenakan taxable income, ada yang dikecualikan non-taxable. Dia objek pajak tetapi non-taxable, tidak dipajaki. Ini diatur di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya. Baik. Nah, untuk yang dikenai pajak, ya, taxable income, di situ perlakuannya ada dua, ya. Ada yang dikenakan saat menerima dan tidak dihitung lagi di akhir tahun, itu yang namanya penghasilan dikenakan pajak bersifat final. Sudah dianggap selesai pengenaan pajaknya ketika diterima, ya, dan dipotong pajaknya saat menerima itu. Contohnya apa? Kita menerima bunga tabungan, kita menerima bunga deposito, ya, itu langsung dipotong 20% dan di akhir tahun jangan diingat-ingat lagi, jangan dihitung pajaknya lagi, ya. Nah, yang kedua, taxable income ini ada yang, ya, tidak dikenai pajak final. Artinya apa? Di SPT akhir tahun harus difinalkan di sana, dihitung kembali di akhir tahun, ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke definisinya. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Maka kita harus pahami apa definisi penghasilan itu. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Ya, di sini ada kata-kata diterima, ada kata diperoleh. Ini bukan kalimat yang sama atau bukan kata yang sama. Maknanya sangat berbeda. Diterima, ya, berkonotasi pada pendapatan itu, penghasilan itu baru diakui, baru dipajaki ketika sudah masuk cash, ya, sudah diterima tunai, sudah masuk rekening bank kita. Ya, itu di akuntansi kita sebut sebagai metode cash basis. Kalau yang kedua, diperoleh, ini maknanya berbeda dengan diterima. Penghasilan diperoleh maknanya adalah penghasilan itu akan diakui sebagai pendapatan taxable ketika apa? Ketika kita sudah punya hak tagih. Barang kita kirimkan, uang belum dibayar. Bayar baru 3 bulan kemudian. Tetapi dengan invoice yang kita berikan kepada dia, barang sudah kita serahkan pada dia. Berarti apa? Berarti kita sudah memiliki hak tagih pada dia. Dan itu boleh kita akui sebagai pendapatan. Ya, itulah yang disebut sebagai metode accrual basis. Dengan demikian,
undang-undang pajak kita membolehkan wajib pajak menggunakan metode cash basis atau menggunakan metode accrual basis, ya. Kita lanjutkan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia atau luar Indonesia. Jadi prinsip pemajakan Undang-Undang Pajak Indonesia ini adalah worldwide income. Kalau saya mendapatkan penghasilan dari Singapura, dari Hong Kong, dari Amerika, dan juga punya penghasilan dari Indonesia, maka seluruh penghasilan di dunia ini harus dikumpulkan di dalam SPT di Indonesia ini. Dan harus dihitung semuanya di Indonesia. Ya, ketemu pajak Indonesia, kemudian dikurangi dengan pajak-pajak yang sudah dipotong di luar negeri tadi. Ya, kemudian yang dapat dipakai untuk konsumsi, ini kriteria penghasilan ya, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Ya, jadi tambahan kemampuan ekonomis itu bisa untuk expense, bisa untuk nambah aset, ya, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi penghasilan tidak harus dalam wujud uang, bisa juga wujudnya apa? Barang, bisa wujudnya apa? Fasilitas, ya, tidak selalu dalam bentuk uang, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Kemudian Undang-Undang Pajak kita, ya, di pasal 4 ayat 1 ini kemudian memberikan contoh, memberikan pemahaman, ya, dari setiap tambahan kemampuan ekonomis itu kemudian dibuat contoh, ya, dan tidak terbatas pada contoh ini. Asal suatu transaksi memenuhi definisi tambahan kemampuan ekonomis, maka memenuhi kriteria apa? Objek pajak. Ini hanya sekedar contoh untuk menjelaskan saja. Silakan nanti Anda bisa buka Undang-Undang Pajak Penghasilan di pasal 4 ayat 1, Anda bisa baca semuanya, Anda bisa pahami, dan Anda juga bisa melihat di pasal-pasal penjelasannya. Ya, berikutnya ini ya, ada sewa, ada keuntungan karena utang yang dibebaskan, keuntungan selisih kurs, ya, maka silahkan nanti Anda baca semuanya di dalam Undang-Undang PPh kita, ya, karena waktu kita sangat terbatas, kita pakai media yang sangat banyak nanti ya. Oke, berikutnya, nah, ini gambaran lingkaran besar ini adalah pasal 4 ayat 1. Semua transaksi yang memenuhi definisi tambahan kemampuan ekonomis, bisa untuk konsumsi, bisa untuk menambah kekayaan, itu masuk dalam lingkaran besar ini yang sudah sudah menjadi objek pajak menurut Undang-Undang Pajak Indonesia. Nah, tentunya setiap undang-undang itu pasti punya pengecualian, pasti punya perlakuan khusus. Maka di antara semua penghasilan yang ada di pasal 4 ayat 1 ini ada pengaturan khusus. Undang-undang membuat pasal 4 ayat 2. Dia mengatur, ya, ini ada penghasilan yang kena pajak. Tetapi punya sifat khusus. Apa sifatnya? Sudah bersifat final. Final itu artinya apa? Pengenaan pajaknya dianggap sudah selesai ketika dia menerima penghasilan dan sudah dipotong pajaknya saat itu. Ya, contohnya tadi bunga deposito. Contohnya lagi dividen yang diterima oleh orang pribadi misalnya, ya. Kemudian yang kedua, di antara semua penghasilan ini ada juga sebagian kecil yang kalau kita menerima jenis penghasilan ini, Undang-Undang Pajak kita mengecualikan. Jangan dipajaki kalau kita menerima jenis-jenis tertentu. Misalnya apa? Misalnya seseorang memperoleh warisan. Warisan itu sebetulnya tambahan kemampuan ekonomis. Bisa untuk konsumsi, bisa untuk menambah kekayaan, ya. Tapi undang-undang kita mengecualikan. Maka dua alasan penghasilan yang tidak perlu dihitung pajaknya di akhir tahun adalah bahwa penghasilan itu sudah dikenakan pajak bersifat final. Sifat final ini ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah khusus ditunjuk, ya, tidak semua penghasilan, ya, pasti ada peraturan pemerintahnya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa penghasilan tidak perlu dihitung pajaknya di SPT adalah undang-undang kita mengecualikan. Itulah dua alasan kenapa di SPT kita tidak perlu menghitung kembali dua jenis penghasilan ini, ya. Oke. Ya, kita lanjutkan dengan konsekuensi pajak final nih. Kalau kita punya penghasilan yang oleh peraturan pemerintah ditetapkan sebagai
penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, maka konsekuensinya adalah penghasilan itu tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenai pajak dengan tarif umum. Tidak usah digabungkan di SPT akhir tahun, tidak usah dihitung lagi, diabaikan saja, ya. Kemudian, pajak yang dipotong dari penghasilan final tadi yang kita terima dalam tahun berjalan, atas potongan pajak ini kita abaikan juga. Tidak bisa mengurangi pajak terutang akhir tahun, ya. Yang ketiga, kalau terkait penghasilan final ini kita ada expense-nya, kita ada cost-nya. Misalkan kita mendapatkan pendapatan sewa ruangan. Sewa ruangan ini adalah penghasilan yang dikenai pajak final. Langsung kita dipotong 10%. Nah, ketika timbul biaya untuk mempersiapkan ruangan yang disewa ini, ada renovasinya, ada iklannya, maka semua cost ini Undang-Undang Pajak tidak membolehkan untuk dikurangkan sebagai biaya. Jadi harus adil, harus fair. Penghasilannya tidak dihitung, pajak-pajaknya tidak bisa dikreditkan, maka semua biaya yang terkait dengan penghasilan itu juga tidak bisa dibiayakan, ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya penghasilan apa saja yang dikenai pajak bersifat final, dan semua dasar hukumnya adalah PP, peraturan pemerintah. Ada penunjukan khususnya, ya. Ada bunga tabungan deposito, ya, penjualan saham di bursa, dan seterusnya. Nanti Anda bisa pelajari ini, bisa baca ini. Nah, pemahaman terkait dengan penghasilan secara umum, penghasilan sudah kena pajak final, penghasilan yang non-objek, ini wajib diketahui untuk siapapun yang ingin melakukan manajemen pajak. Ya, sehingga kita bisa punya banyak pilihan. Kita memilih dikenai pajak final, atau memilih transaksi yang non-objek pajak, ya. Itu maksud dari manajemen pajak, menggunakan celah-celah yang ada di undang-undang pajak kita, ya. Ini bisa Anda baca nanti, ya, contoh-contohnya ini, ya. Penghasilan-penghasilan yang semua ada peraturan pemerintahnya, pengaturannya, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke penghasilan yang bukan objek pajak yang diatur di pasal 4 ayat 3, ya. Di sana ada bantuan sumbangan, ada harta hibahan, Anda harus baca lengkap, ya. Di sini contohnya ada persyaratannya bahwa bantuan sumbangan bukan objek pajak, harta hibahan bukan objek pajak. Ini ada alasannya. Sepanjang apa? Antara yang memberi dan yang menerima itu tidak memiliki hubungan apapun. Misalnya apa? Hubungan usaha, hubungan pekerjaan, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan. Ya, ini persyaratannya. Maka membaca undang-undang itu Anda harus lengkap sampai titik yang terakhir, ya. Jangan asal membaca di bagian depannya saja, ya. Karena ada persyaratannya. Ada warisan, ada setoran saham, ya. Ini bukan merupakan objek pajak. Ini wajib Anda ketahui dan silakan Anda pahami, Anda baca di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bisa di batang tubuh undang-undangnya dan Anda lengkapi dengan membaca di penjelasannya, ya. Baik. Ini lanjutnya dividen, ya. Sama, ya, silakan Anda pelajari ini. Jangan hanya baca di depannya saja dividen, tetapi Anda harus lanjutkan sampai titik yang terakhir. Contohnya nih, ya. Dividen yang tidak merupakan objek pajak adalah dividen yang diterima oleh PT. Oleh PT, ya, garis bawahi, ya. Oleh PT yang pertama. Yang kedua, oleh koperasi. Koperasi, ya. Yang ketiga, oleh BUMN atau BUMD. Dengan demikian, dividen itu hanya bisa bebas pajaknya kalau diterima oleh 3 entitas ini. Ya, diingat, PT, koperasi, BUMN, dan BUMD. Ya. Kemudian penyertaan modalnya pun harus di Indonesia. Karena dividen ini adalah stimulus nih. Tidak kena pajak atas dividen ini adalah stimulus untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka syaratnya adalah anaknya harus didirikan di Indonesia. Anak perusahaannya harus berada di Indonesia. Dan syaratnya pun juga dibatasi. Siapa yang mendapat pembebasan ini adalah, ya, mereka-mereka yang 3 entitas tadi. Kemudian sumber dividennya pun harus bersumber dari laba yang ditahan. Harus betul-betul dari kinerja usahanya, bukan dari revaluasi, bukan dari yang lain-lain.
Baik, kemudian syarat tambahan lagi khusus untuk PT ya dan BUMN BUMD, koperasi tidak punya syarat ini ya, hanya untuk PT, untuk BUMN dan BUMD. Syarat mereka adalah minimal sahamnya harus 25% kalau mau bebas pajaknya ya. Jadi kalau nanti kita punya perusahaan sahamnya cuma 23%, sahamnya cuma 24%. Cobalah naikkan, tambahkan 1%. Usahakan untuk membeli dari pihak-pihak yang lain ya, supaya kita bisa mendapatkan saham minimal 25% sehingga apa? Dividen yang kita terima itu bisa bebas pajaknya ya. Oke, berikutnya ini ya. Ini bisa Anda baca sendiri ya nanti ya. Oke, ini terkait dengan fasilitas untuk dana pensiun ya, perusahaan yang bergerak di bidang dana pensiun. Oke. Ya, pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 3 harus Anda baca termasuk di penjelasan undang-undang pajak penghasilannya ya. Anda bisa download, Anda bisa buka di internet ya. Silahkan ya. Ini adalah sisa lebih yang diterima oleh lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi universitas, sekolah-sekolah swasta, itu kalau mereka mendapatkan surplus ini ya, surplus, maka atas surplus ini bisa bebas pajaknya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah surplus ini harus dialokasikan, ya, dihabiskan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan harus habis dalam waktu 4 tahun, ya. Ini kurang lebih. Ini tax planning juga, ya, ketika Anda bekerja di sebuah universitas swasta, ketika ada surplus, menghitung SPT akhir tahun, jangan serta-merta langsung dikenai tarif pajak. Ada fasilitas, kalau ini kita alokasikan, kita kembalikan lagi kepada pendidikan, maka atas surplus ini bukan merupakan objek pajak. Ya. Nah, simpulannya adalah, kalau untuk menghitung pajak badan, ternyata kita mengenal beberapa cara. Ya. Nah, cara itu bisa dilihat atau tergantung dari apa? Dari omsetnya. Kalau untuk wajib pajak yang omsetnya atau pendapatan brutonya tidak sampai atau pas sampai 4,8 miliar, 0 sampai 4,8 miliar, maka dia akan dikenai pajak bersifat final, 0,5% kali omsetnya. Contoh kasus kita ini, 0,5% kali 3,5 miliar, maka pajak perusahaan ini adalah 17,5 juta dalam setahun. Ya. Nah, PP 23, Peraturan Pemerintah 23 ini juga mengatur wajib pajak diperkenankan untuk memilih. Kalau ternyata 0,5% dari omset ini masih dianggap berat, dia boleh menggunakan tarif umum, tarif kali laba di sini, ya. Ya, ini masih kosong ya, tarif kali laba seharusnya di sini. Nah, kalau labanya minus, maka pajaknya juga 0. Tidak ada pajaknya. Ini yang menguntungkan wajib pajak. Ketika dia rugi dan pilihannya adalah menggunakan tarif umum, maka dia tidak perlu membayar pajaknya. Tapi kalau dia menggunakan pilihan tarif final, tidak melihat laba atau ruginya. Karena dasar pengenaan pajaknya itu dari omset. Asal ada omset, maka pasti ada laba. Itu penggunaan tarif final ya. Yang kedua, ada kriteria penghitungan PPh badan tarifnya yang berbeda kalau dia omsetnya lebih dari 4,8 sampai 50 miliar. Ya. Dia ada fasilitas khusus. Karena omset sampai dengan 50 M itu masih dianggap UMKM, usaha mikro, kecil, menengah ya. Maka ada fasilitas buat mereka, ada tarif diskon pajak. Ya, dari tarif normal pajak yang 25%, dia bisa mendapatkan fasilitas atau insentif separuhnya. Maka dia kena 12,5%. Hanya saja 12,5% ini tidak dikenakan langsung dari laba. Ya, tidak langsung dari laba. Tapi dia hanya dikenai dari laba yang bersumber dari omset 4,8 miliar. Ya, maka harus dihitung dulu nih. 4,8 dibagi total pendapatan bruto ini, kemudian dikalikan dengan laba bersih. Inilah yang mendapatkan fasilitas
12,5%. Nah, selebihnya tetap dikenai tarif normal 25%, ya. Nah, yang ketiga, untuk mereka-mereka yang omsetnya sudah melebihi 50 miliar, tarif dia langsung dikalikan 25% dari laba bersih fiskal ini, ya. Kemudian kalau dia go public, ternyata ada fasilitas. Apa fasilitasnya? Bagi yang go public, kemudian fasilitas tambahannya adalah 40% dia lempar di pasar sahamnya. Dan kemudian dari yang 40% itu dimiliki oleh 300 pihak pemegang sahamnya. Maka dia bisa mendapatkan fasilitas 20%. Ya, inilah cara menghitung pajak badan. Oke. Baik, berikutnya kita masuk ke pembahasan pokok kita. Ya, pembahasan kita adalah perencanaan pajak atas penghasilan usaha atau revenue atau pendapatan utama kita. Nah, lazimnya orang melakukan perencanaan pajak atas pendapatan usaha ini adalah dengan melakukan pengurangan penghasilan. Terus bagaimana caranya? Yang pertama adalah menggeser penghasilan yang seharusnya diterima tahun ini, kita geser ke tahun berikutnya. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya mudah. Ketika kita punya transaksi, punya kontrak di bulan Desember, ketika tahun ini dirasa kita sudah cukup labanya, dan tahun depan ternyata kita akan ada tren yang menurun, maka penghasilan atau kontrak-kontrak di Desember ini bisa kita geser ke Januari. Supaya apa? Bisa menjadi laba penutup kerugian di tahun-tahun berikutnya. Sehingga tahun ini pajak kita lebih minimal lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita memindahkan penghasilan kita ya dari sini, dari Indonesia kepada afiliasi kita di negara lain. Ya, memindahkan penghasilan dari afiliasi dari kita ke afiliasi atau ke grup kita di negara lain, ya. Kalau di negara yang sama, contohnya Indonesia ini, karena tarifnya tunggal, itu tidak memiliki manfaat yang berarti. Biasanya kita memindahkannya di negara lain yang tarif pajaknya lebih murah. Jadi labanya digeser ke negara yang tarif pajaknya lebih murah. Atau yang ketiga di sini yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lokal terutama di sini adalah memecah-mecah usahanya. Misalkan apa? Misalkan ada satu perusahaan, katakanlah apotek ya. Apotek ini punya 4 cabang di seluruh Jawa misalnya. Nah, total omset 10 miliar. Nah, si apotek ini ingin memanfaatkan fasilitas, dia ingin dapat pajak final yang 0,5% dari omset. Maka yang 10 miliar total tadi itu bisa kita pecah. Jadi usaha dia bisa kita pecah-pecah menjadi 4 entitas atau 3 entitas yang masing-masingnya di bawah 4,8 miliar ya. Oke, nah teman-teman semuanya, sekarang kita akan lihat contohnya di sini ya. Kita sudah masuk ke contoh-contoh terkait dengan perencanaan pajak ya. Contoh di sini kita lihat ada penjualan di Indonesia, ya penjualan. Ini PTA. PTA ini mengekspor produknya ke Australia. Sebetulnya dia bisa saja menjual langsung ke Australia dengan 1.000, ya, dengan harga 1.000. Tapi ini PTA punya niatan, punya itikat ingin memindahkan labanya. Karena kalau tidak dipindahkan, kemungkinan pajak dia akan sangat tinggi. Maka cara dia adalah dia cari ini afiliasi dia yang ada di negara yang tarif pajaknya lebih murah dari Indonesia. Kita ambil contoh Irlandia. Ya, Indonesia pajaknya 25%, 25%, di Irlandia tarif pajaknya 12,5%. Maka akhirnya apa? Yang terjadi adalah PT Indonesia ini kemudian menjual terlebih dahulu ke anak perusahaannya yang ada di Irlandia. Ya, kemudian dari Irlandia dia membuat kontrak atau transaksi dengan Australia dengan harga 1.000. Dengan demikian, yang harusnya 1.000 dinikmati oleh PT Indonesia, sekarang sebagian digeser ke Irlandia. Yaitu berapa? 1.000 dikurangi 600. Jadi ada 400 laba itu dinikmati oleh PTA di Irlandia. Maka pajak di sana akan lebih murah. Bisa kita bayangkan ketika PTA langsung menjual kepada
Australia, maka dia akan kena 400 ini dikenai pajak di Indonesia dengan tarif 25%. Kalau dia kirimkan ke Irlandia terlebih dahulu, dia kena pajaknya hanya 12,5%. Ya, demikian pula kasus pembelian. PTA membeli dari Australia. Harusnya dia bisa membeli dengan harga 600. Sehingga ini murah ya, HPP-nya, cost-nya murah, labanya bisa tinggi marginnya. Tapi karena PTA ini ingin memindahkan labanya ke Irlandia, dengan cara apa? Dia membeli seolah-olah dari Irlandia ya. Dengan harga berapa? 1.000. Maka Irlandia akan mendapatkan keuntungan. Dia belinya 600, dia bisa jual 1.000. Indonesia HPP-nya menjadi 1.000 ya. Maka laba di Indonesia itu akan berkurang senilai 400. Ini dua cara yang sama, yang intinya adalah memindahkan laba ke afiliasi kita yang ada di negara yang tarif pajaknya lebih murah ya. Contoh berikutnya, kita akan melihat yang dilakukan oleh Google. Jadi ini kisah nyata ya. Ini kisah nyata, dan di media-media yang lain pun juga sudah terekspos. Jadi nggak ada salahnya kita coba mempelajari kasus ini. Ya, jadi Google ini pusatnya ada di Amerika. Ini ada di X ya. X ini adalah Google yang ada di Amerika. Kantor pusatnya di seluruh dunia ya. Nah, pada awalnya seluruh penghasilan yang diterima oleh Google itu semua dilaporkan dan dihitung pajaknya di Amerika. Ya, bisa dibayangkan ketika Google ini punya laba 100 triliun misalnya. Nah, ketika dia hanya ada di Amerika saja, diakui penghasilannya di Amerika saja, maka dia akan kena pajak 35 triliun. Kenapa? Karena tarif pajak Amerika itu adalah 35%. Ya. Nah, akhirnya manajemen dari Google ini berpikir bagaimana caranya agar dari keuntungan itu tetap bisa dinikmati, tetapi pajaknya bisa lebih minimal. Sehingga nilai atau value yang diterima oleh pemegang saham itu bisa maksimal. Akhirnya dipikirkanlah caranya. Nah, bagaimana caranya? Kemudian Google ini mendaftarkan hak patennya itu di satu negara yang tarif pajaknya murah. Yang undang-undang pajaknya itu bisa ditembus banyak celah-celahnya di sana. Maka dipilihlah Irlandia. Ya, sebagian besar perusahaan-perusahaan e-commerce dunia ini ternyata punya cabang di Irlandia. Kenapa? Di sana ada celah-celah peraturan undang-undang di sana. Ya, sehingga kita bisa menghemat pajak yang sangat signifikan. Oke, yang pertama, Google ini kemudian mendaftarkan hak patennya di Irlandia. Ya, dia bikin satu anak perusahaan yang namanya B ini. Ya, B adalah anak perusahaan yang khusus memegang hak paten. Sehingga apa? B ini penghasilannya adalah passive income. Dia hanya mendapatkan penghasilan dari hak paten yang dia miliki, hak paten dari Google. Maka seluruh royalti itu nanti akan didapatkan oleh B ini ya. Kalau lihat format laba ruginya, nanti di sana ada pendapatan royalti di sini. Nah, kemudian kenapa dipilih Irlandia? Nah, si B ini punya maksud. Dia pengen nggak kena pajak nih si B ini. Walaupun dia mendapatkan penghasilan royalti. Terus bagaimana caranya? Undang-undang Irlandia mengatakan, kalau ada perusahaan yang berdiri di Irlandia, kemudian kantor pusatnya atau kontrol pusatnya, ya bukan kantor pusatnya ya, kontrol pusatnya atau manajemennya, kantor-kantor direksinya itu berada di luar Irlandia, maka B yang didirikan di Irlandia ini tidak dianggap sebagai subjek pajak. Ya, ini kalimat yang penting, tidak dianggap subjek pajak. Kita tahu bahwa syarat pengenaan pajak itu ada dua. Ya, pajak hanya bisa dikenakan dimanapun di seluruh dunia, sama pengertiannya. Ya, pajak hanya bisa dikenakan kalau ada subjeknya dan ada objeknya. Nah, dengan undang-undang Irlandia ini, ya, disiasati oleh Google. B ini menjadi bukan subjek pajak karena apa? Manajemen kantornya itu ada di luar, ya, di luar Irlandia. Maka Irlandia nggak bisa kejar di situ, sehingga B ini bukan subjek pajak.
ada penghasilan si B, tapi B oleh Irlandia tidak dianggap sebagai subjek pajak. Maka semua penghasilan yang diterima oleh B ini itu bukan objek pajak. Bebas pajak sama sekali. Demikian pula Z ini. Z kantor pusat, kantor manajemen yang didirikan di Irlandia, di Bermuda ini, di sana juga punya aturan Bermuda itu. Bermuda ini adalah salah satu negara yang dianggap sebagai surganya pajak. Tidak ada pajak di sana. Ya. Maka Z ini pun juga tidak dianggap sebagai subjek. Ini nggak bayar pajak juga. Maka atas pendapatan yang diterima oleh B dan Z ini tidak akan dipajaki semuanya. Terus B ini mendapatkan aliran penghasilan dari mana? Nah, B ini kemudian juga atas lisensi yang dia punya, atas hak paten yang dia punya, ini dia jual ke C, ya. Dia alihkan ke C. C ini juga afiliasinya Google, ya. Masih grupnya Google juga, ya. Nah, C ini boleh menjual royalti kepada pihak yang lain-lain. Ya, dia menjual paten boleh, ya, seperti misalnya McD, ya, atau KFC, ya. McD itu dibeli oleh satu perusahaan besar di Indonesia. Kemudian perusahaan besar ini mengalihkan ke perusahaan-perusahaan yang lain, ya. Dia boleh menjual kembali hak paten itu, ya. Sama dengan itu maka C yang di Belanda ini juga diperkenankan untuk menjual kembali. Maka kemudian Google membentuk lagi satu perusahaan di Irlandia, ya. Satu lagi di Irlandia, ya, bukan di negara yang lain. Kenapa di Irlandia? Lagi-lagi ada celah-celah aturan hukum di Irlandia yang memudahkan, ya. Ya. Sehingga apa? C ini boleh menjual hak patennya kepada A, ya. Dan A ini kemudian juga menjual kembali kepada cabang-cabang Google yang ada di seluruh benua di dunia ini, ya. Sehingga alur penghasilannya adalah Google Singapura misalnya, Google Inggris, kemudian mereka-mereka yang menerima penghasilan dari iklan-iklan itu, kemudian membayar royalti kepada A, yang ada di Irlandia. A, kemudian dia membayar kepada C, yang ada di Belanda. C di Belanda, kemudian membayar kepada B. Ya, jadi alirannya A menerima royalti, royalti kemudian disetorkan kepada C Belanda menyetor kembali royaltinya kepada B. Nah, kenapa ada A, ada C? Kenapa di Irlandia dan Belanda? Karena transaksi royalti di Eropa itu tidak dikenai pemotongan pajak kalau dibayarkan antar negara Uni Eropa. Nah, kita akan lihat nanti dengan skema ini, Google akan mendapat keuntungan seberapa besar. Kita bisa lihat di sini, ya. Contoh di sini, sebelum ada tax planning. Maka ini manfaat tax planning, ya. Sebelumnya, royalti diakui di Amerika, karena perusahaannya hanya ada di Amerika. Plus mungkin ada pendapatan kecil yang lain-lain, ini penghasilan dari Amerika, 160 miliar, atau 160 triliun, ya. Biayanya 120, maka laba usahanya 40. Dari sinilah kemudian dia dikenai pajak dengan tarif pajaknya Amerika. Dia kena 14 miliar dari laba 40 miliar, ya. Nah, kemudian ikhtiarnya adalah untuk meminimalkan beban pajak ini, akhirnya apa? Dari satu perusahaan di Amerika itu kemudian dipecah-pecah, ya. Dia bentuk perusahaan di Irlandia yang pertama, yang pemegang hak paten tadi, kemudian dia juga punya kantor manajemen direksinya ada di Bermuda, ya, sehingga dia nanti akan diperlakukan sebagai non-subjek pajak. Ya, sehingga atas penghasilan berapapun besarnya tidak bakal kena pajak di Irlandia. Ya, yang kedua dia dirikan anak perusahaan lagi di Belanda. Buat lagi anak perusahaan di Irlandia yang kedua. Ya, maka alirannya adalah yang tadinya diterima di Amerika 150, diterima dulu di Irlandia yang dua ini 150, masuk ke Belanda lagi 150. Ya, masuk lagi ke Irlandia 150 lagi. Sehingga akhirnya hitungan pajaknya adalah untuk yang Irlandia 1 tidak ada pajaknya, yang di Belanda karena dia mendapatkan 150 dan harus kirim kembali 150-nya ke Irlandia 1, maka ada penghasilan 150, ada biaya 150 kurang lebihnya. Ya, maka labanya akan minimal yang di Belanda ini.
Di Belanda tarif pajaknya 16,5%. Maka pajaknya 0 atau sangat minimal, ya. Nah, Irlandia yang kedua, inilah yang kena pajak nih. Karena dialah yang aktif, ya. Kalau yang Irlandia 1 ini passive income, hanya terima royalti, tidak punya aktivitas yang lain. Tapi yang Irlandia 2 ini dia memanage, ya, dia memanage semua cabang-cabang Google yang menerima pendapatan iklan di seluruh dunia. Maka dia pasti punya cost, ya, punya biaya. Maka atas laba yang diterima oleh perusahaan Irlandia yang kedua ini, dia kena pajak 12,5%. Maka pajak global dari Google yang tadinya 14 miliar, ya, menjadi 5 miliar, 562.500. Ya, tarif efektifnya adalah 3,5%. Yang tadinya 35% dikenakan pajaknya, maka dengan skema penghindaran pajak ini bisa lebih hemat menjadi 3,5%. Dengan cara apa? Memindahkan labanya dari yang tadinya 40 M diterima di Amerika, kemudian Amerika hanya mendapat 2,5 M, selebihnya dinikmati oleh negara-negara afiliasi yang tarif pajaknya lebih rendah. Ya, ini salah satu cerita terkait dengan pengendalian pajak atas pendapatan dari usaha pokoknya, ya. Nah, undang-undang pajak sebetulnya sudah mempunyai warning, ya, sudah mengingatkan kepada para wajib pajak. Hai wajib pajak, kalau Anda melakukan itikat-itikat buruk untuk memindah-mindahkan laba, ingat pasal 18, ya. Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan kita. Contohnya di sini adalah Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal. Ternyata Undang-Undang Pajak kita mengatur setiap perusahaan itu rasio dari debt equity-nya, hutang dibanding ekuitasnya adalah 4:1. Di atas 4:1, maka kelebihan beban bunganya tidak dapat diakui sebagai biaya, ya, dianggap sebagai dividen yang terselubung di situ, ya. Nah, yang kedua, ada juga aturan di sini. Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen. Ya, walaupun wajib pajak Indonesia belum terima dividen dari anaknya di luar negeri, Undang-Undang Pajak Indonesia bisa memaksakan Anda dianggap sudah mendapatkan dividen. Dalam hal apa? Dalam hal wajib pajak Indonesia punya saham minimal 50% di negara lain, ya. Maka begitu anak perusahaan di negara lain itu sudah menyatakan labanya 100, maka Undang-Undang Pajak Indonesia boleh memaksakan, boleh menganggap bahwa persentase saham dikalikan dengan laba. Itu dianggap dividen yang diterima. Itu yang namanya Control Foreign Company Rule, ya. Nah, ini adalah pasal-pasal yang harus dicermati oleh para pembuat tax planning, ya. Nanti bisa Anda baca seluruh pasal ini. 1, 2, 3, 4, ya. Saya hanya kupas contoh 2 hal ini, ya. Oke, yang lain bisa Anda pelajari sendiri nanti, ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat nih, bagaimana perencanaan pajak atas penghasilan luar usaha. Kalau tadi penghasilan dari usaha pokok, sekarang di luar usaha. Nah, kecenderungan para tax planner itu adalah memanfaatkan fasilitas pajak yang ada di dalam penghasilan-penghasilan luar usaha ini. Nah, di antaranya treatmentnya adalah bagaimana memilih jenis investasinya. Untuk mendapatkan nilai pajak yang lebih murah, kita harus memilih investasi apa yang akan kita jalankan. Yang kedua, pemenuhan kriteria fasilitas. Apa contohnya? Kalau saham kita itu baru 20%, Undang-Undang Pajak kita mengatur. Kalau PT kita bisa memenuhi sampai 25%, maka atas dividen yang kita terima, itu bisa bebas pajaknya. Nah, contoh kasus di sini. Sebelum tax planning atau kita belum paham aturan undang-undang pajak kita, ketika kita punya penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, mungkin kita beranggapan bahwa atas semuanya ini nanti akan dikenai pajak 25%. Ternyata kita bisa meminimalkan. Ya, ada pilihan-pilihan menempatkan dana-dana yang menganggur. Tidak hanya deposito saja, ya. Ya, katakan kita menempatkan di deposito.
maka bunganya akan kena 20%. Kita punya pilihan, kita pinjaman ke pihak lain, ya, yang bukan perbankan. Maka atas bunganya kita kena 15%. 15%. Bisa juga kita beli obligasi. Kita pinjamkan kepada pemerintah atau swasta yang menerbitkan obligasi. Atas bunga obligasinya, kupon obligasinya, kita kena 15%. Dari sini kita bisa melihat, ya, yang paling murah yang mana, itu pilihan kita. Ya, tax planner harus memahami aturan-aturan terkait dengan tarif-tarif pajak atas pilihan-pilihan investasi ini. Yang kedua, penghasilan sewa. Ya, nah kita harus bisa memilih nih. Kalau disewakan bagaimana pajaknya? Kalau dijual saja, karena bangunannya menganggur, itu aspek pajaknya apa saja? Termasuk PPN di sana. Ya, begitu ada penghasilan luar usaha, kalau kita PKP maka itu menjadi objek PPN. Ya, menjadi potensi objek PPN. Kalau disewakan kita kena 10%, kalau dijual ada ketentuan kita harus bayar 2,5% dari harga penjualan. Pilihan dividen juga sama di sini. Ya, dividen itu bisa karena kita punya saham di perusahaan go public atau di perusahaan yang tertutup. Kalau go public kita jual belinya itu akan kena 0,1% dari nilai jualnya. Atas dividen yang kita terima, kita juga akan dipotong 15% di situ, ya. Kemudian untuk perusahaan tertutup, ya, kita punya saham di perusahaan yang tidak go public. Ada ketentuan, kalau saham kita minimal 25%, bebas dividen kita, ya. Tapi kalau saham kita kurang dari 25%, 24%, 23%, 5%, maka kita akan dikenai pajak 15%. Nah, dengan demikian kita punya banyak pilihan sebetulnya, ya, untuk menghemat pajaknya, penghasilan-penghasilan yang kita terima dari luar usaha, ya. Ini adalah contoh mengenai pengendalian pajak atas penghasilan luar usaha, ya. Dengan demikian silahkan nanti Anda pelajari lagi pasal-pasal yang saya sebutkan tadi, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 3, dan pasal 18. Itu adalah kunci untuk mempelajari orang-orang yang ingin melakukan perencanaan pajak atas pendapatannya. Ya, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pengendalian pajak atau manajemen pajak atas pendapatan dari usaha dan luar usaha. Nah, terakhir saya memberikan tugas kepada teman-teman dari kelas A dan kelas B. Yang pertama adalah kelas A punya tugas untuk menjelaskan secara rinci sedetail-detailnya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Apple. Ya, buat ilustrasi dengan angka-angkanya. Yang kelas B juga sama, tugasnya hanya dia menjelaskan tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh Amazon. Ya, silakan Anda pelajari, Anda buatkan materinya. Kemudian ketika ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan kepada nomor telepon saya di sini, bisa juga melalui WhatsApp, ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.